Loh, kalian udah mau pulang? Iya tante, makasih ya udah dibolehin belajar di sini. Wah, gak masalah. Justru Tante seneng teman Melisa pada main ke sini. Kapan-kapan main lagi ya. Walaupun gak ada keperluan gak apa-apa. Kalau mau main, main aja. Oke? Oh, siap tante, dengan senang hati. Kalau main ke sini buat ketemu tante, boleh gak? Bilang gitu Gi. Diem boy, ntar gue keceplosan. Mesti sama Putri. Yah, gak asik. Oh iya, Om mana tante? Kita mau pamit juga nih sekalian. Maaf ya, Tante wakilin aja gak apa-apa. Dia lagi sibuk sama kerjaannya sekarang. Ini orang bisa nulis yang bener gak sih? Titik koma gak ada yang bener. Gak pernah sekolah bilang. Bikin susah kerjaan orang aja. Lah. Oh alah, ya udah tante, kita pamit dulu ya. Melisa, kita pulang dulu ya. Iya. Kalian hati-hati ya pulangnya. Oh iya, sebelum kita pulang, gimana kalau kita foto bareng dulu? Mumpung lagi pada kumpul, hitung-hitung buat foto grup WA kita. Kan belum ada tuh foto grupnya, masih gambar donat kegigit kayak orang depresi. Gimana? Boleh. Bagus juga ide lu. Yuk Put, foto dulu kita sebelum pulang. Harus banget ya? Iyalah, lu mau grup kita dikira perkumpulan orang depresi karena gak ada gambarnya? Iya, aku aslinya nggak peduli sih. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Mantap, fotonya pakai HP lu ya Put. HP lu paling bagus soalnya. Melisa, ayo foto dulu. Tante, minta tolong fotoin ya. Oke. Ayo Melisa, sini. Iya, aku ke situ. Rahmat, lu sini, pose kita. Anjay, gue suka gaya lu. Putri, posemu kok kayak gitu? Kayak bapak-bapak anjir. Udah, kayak gini aja aku. Kalian sendiri yakin pose kayak gitu? Hehe, yakin lah. Siap semuanya ya. 1, 2, 3. Wih, bagus banget. Makasih ya tante. Wah, gak masalah. Kirim Put ke grup via dokumen ya biar HD. Iya, sabar. Nah tuh, udah ya. Jadiin PP grup sekalian. Mana bisa, kan kamu adminnya. Oh iya, cuma aku yang bisa ngatur ya. Hehe. Ya udah, aku mau nelpon abangku dulu, mau minta jemput. Melisa, bagus ya fotonya. Walaupun mukamu kaku banget sih. Tapi gak apa-apa, lucu kok. Hah? Abang nggak bisa jemput? Kenapa Put? Ini Bang Adi, dia bilang ada meeting sama asistennya, jadi gak bisa jemput. Ya udahlah, aku pesan ojol aja. Eits. Gak perlu ya manis. Sayang duitmu. Kontrakan abangmu kan agak jauh dari sini. Ayo, biar aku aja yang nganterin kamu pulang. Ya, Hah? Emang kamu bawa motor? Bayu, gue pinjem motor buat anterin Putri pulang dulu ya. Lah, terus gue gimana? Kamu tunggu di sini aja dulu. Ntar gue balik lagi ke sini. Udah, gak usah. Aku pesan ojol aja, gak apa-apa. Putri, untuk kali ini, please ya, terima tawaranku. Oke? Ya udah. Bye. Lu tunggu sini dulu ya. Ntar gue balik lagi. Oke? Gini amat gue. Awas aja ya bensinnya gak diisi. Tante, numpang neduh dulu boleh ya? Boleh lah. Sini masuk ke dalam. Oh, gak perlu tante. Saya duduk di luar aja di sini ada meja gak apa-apa. Ya udah kalau gitu. Melisa, bikinin minum ya buat temennya. Oh, iya mah. Akhirnya kelar juga kerjaan. Paling enak lanjut ngelamun di teras nih. Hehe. Halo. Kamu ngapain di sini? Mana teman-temanmu? Ditinggal Om. Hah? Oh gitu. Jadi temanmu bakal balik lagi ke sini ya? Iya Om. Baguslah. Kirain beneran ditinggal. Enggak Om. Ini
harus ngomong apa ya? Melisa. Om duluan deh. Ini soal Melisa. Om mau nanya. Melisa di sekolah gimana? Dia berinteraksi dengan baik kah dengan teman-temannya? Kenapa Om nanya itu? Ya, sebagai orang tua, Om khawatir aja. Soalnya gak mungkin kan kalau nanya ke Melisanya langsung. Jadi mumpung ada kamu sebagai teman kelasnya, saya pengen tahu aja keadaan dia di sekolah. Ya awalnya sih jujur Melisa selalu sendirian Om. Dia pendiam, gak pernah berinteraksi dengan siapapun. Bahkan Melisa terkesan sulit untuk didekati. Selama 1 semester, saya gak pernah melihat Melisa bergaul dengan teman-teman yang lain. Baru di semester 2 ini. Ya karena beberapa hal, saya akhirnya bisa berteman dengan Melisa. Dan setelah berteman, saya merasa Melisa aslinya bisa-bisa aja berinteraksi kayak siswa pada umumnya. Cuma Melisa tuh kayak ada halangan gitu Om, yang ngebikin dia menahan diri untuk berinteraksi dengan orang-orang. Saya gak tahu sih halangan itu apa. Makanya tadi sebenarnya saya pengen nanya juga ke Om. Apa dulu pernah terjadi sesuatu sama Melisa? Gitu ya. Dari ceritamu, kayaknya Melisa belum cerita apa-apa ya tentang masa SMP-nya ke kamu. Emang ada apa Om? Ya, jujur, Om juga gak tahu detailnya. Tapi sebenarnya dulu Melisa gak kayak gitu. Dulu Melisa anaknya anak yang ceria. Dia punya banyak teman, mudah akrab sama orang. Bahkan pas SMP, dia punya satu teman yang kemana-mana tuh selalu bareng. Bahkan temannya itu sering main ke sini. Tapi entah gimana ceritanya, ketika Melisa masuk kelas 3 SMP, Melisa mulai berubah. Dia jadi sering menyendiri, ekspresinya selalu murung, dan teman dia yang biasa main kesini juga gak pernah kelihatan lagi. Bahkan Melisa setelah lulus dari SMP, sampai minta ke kita untuk masukin dia ke SMA yang agak jauh dari sini. Sampai sekarang, Om juga gak tahu apa yang sebenarnya menimpa Melisa. Om juga gak berani menanyakan kepada orangnya langsung. Ada kekhawatiran kalau itu ditanya akan membuat Melisa semakin sedih. Bener-bener orang tua yang gak berguna. Untuk sekedar memahami apa yang dialami anak sendiri saja Om gak mampu. Saking gak mampunya, Om sampai nanya sama kamu. Om gak perlu ngerasa gak berguna. Sebagai orang tua, Om mungkin belum bisa sepenuhnya memahami Melisa. Tapi saya tahu Om selalu berusaha untuk mengerti dan memikirkan keadaan Melisa. Apalagi Melisa tadi sempat cerita kalau dia tuh ingin jadi novelis. Dan dia juga cerita kalau ayahnya mensupport banget cita-citanya. Dari situ saja menurut saya sudah cukup untuk membuktikan bahwa Om sudah menjadi orang tua yang baik. Jadi jangan sebut diri Om ini gak berguna. Dan untuk Melisa, Om gak perlu khawatir. Kami akan selalu berteman baik dengan Melisa. Gak peduli apa yang dialami Melisa di masa lalu. Yang jelas, sekarang Melisa sudah berubah jadi lebih baik. Dia sudah punya teman. Dia sudah tidak sendirian lagi. Dan saya pastikan, ke depannya, Om tidak akan lagi melihat Melisa sedih dan lebih sering melihat Melisa tersenyum. Saya janji. Kamu ini pintar banget ya ngerangkai kata-kata. Kayaknya kamu juga dididik oleh orang tua yang baik ya. Iya. Entahlah. Loh, ada ayah? Gimana ini? Aku cuma bikin 1 ya. Gak apa-apa ya, gak usah. Kasih aja itu ke Bayu. Melisa, sini bentar deh. Ayah pengen ngomong sesuatu sama kamu. Jadi gini Melisa, Ayah pengen ngasih tahu kalau Ayah sudah setuju sama kalian. Gimana? Ayah ngomong apa sih? Lah, kok gitu? Kamu gak mau? Gak gitu. Gak tau lah. Gak ayah, gak Bayu, dongo semuanya. Lah, kenapa aku kena juga?
Baiklah Tuan Putri, Anda sudah sampai di tempat tujuan. Iya, makasih. Bayar gak nih? Oh, tenang aja, tidak perlu. Saya tidak akan meminta uang Anda. Yang saya minta cuma satu. Cintai saya sepenuh hati. Gak, Setengah hati? enggak, Seperempat hati? tidak. Hanya bisa tersenyum. Dah lah, kamu buruan balik. Kasian bayi nungguin. Saya tidak akan balik sampai saya memastikan Anda masuk ke rumah dengan aman. Iyalah tuh. Loh, pintunya gak dikunci. Bukannya abang bilang dia pergi nemuin asistennya ya? Masa lupa dikunci sih?